Penggerebekan ini dilakukan aparat Polres Bangkalan di sebuah rumah desa Kembengan Geger, Bangkalan. Saat menggeledah rumah, mereka menemukan 2 pucuk senpi jenis Glock di dalam lemari pakaian beserta 2 butir amunisi, 3 butir selongsong peluru kaliber 38. Sementara pistol revolver ditemukan di atas lemari dengan 4 butir amunisi kaliber 38. Tak hanya senjata api ilegal, petugas juga mendapati 2 warga asing berpesta sabu. Kedua pelaku mengakui 2 senpi tersebut miliknya yang didapat dari membeli seharga 2 juta dan 5 juta rupiah. Mereka mengatakan membelinya dalam kondisi rusak. Namun setelah direparasi, kedua senpi bisa digunakan. Kepemilikan senpi ilegal ini hanya sebatas untuk jaga-jaga saja. Setelah dilakukan pengecekan, dilakukan tes urin juga, ternyata mereka telah menggunakan narkoba. Untuk senpi sendiri sekarang ada di mana? Senpinya sekarang ada di lapor, ya, lagi di uji balistik untuk dicek dulu, ya. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api secara ilegal dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarawi melaporkan. Unit Jatantras Polrestabes Makassar menggerebek rumah kos di Jalan Hertas Ning, Kota Makassar yang dijadikan tempat judi online. 2 pelaku sedang melakukan praktik judi online tak tanggung-tanggung. Dalam kamar tersebut, polisi menemukan 3 unit komputer yang dirakit khusus, handphone, serta ratusan kartu perdana yang sudah diregistrasi untuk mendaftarkan jenis-jenis judi online yang akan dimainkan. Dalam memuluskan aksinya, para pelaku sering berpindah-pindah kos untuk menghindari incaran petugas. Dalam kurun waktu 1 tahun, mereka meraup untung hingga 700 juta rupiah. Polisi mendapat laporan dari warga terkait aktivitas para pelaku, KH dan MB, sehingga langsung menggerebeknya. Ada 11.000 akun dilakukan, sampai saat ini sudah sekitar 1 tahun. Dia sudah mendapatkan hasil kurang lebih sebanyak 700 juta rupiah. 2 pelaku dan seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Tabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Di Makassar, Yo Yusvin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah berita lainnya untuk Anda. Bersama saya, Andita Dewi. Inilah Jurnal Lintas Ayu Pagi selengkapnya. Pengemudi taksi online dikeroyok oleh pengendara mobil di Jalan Tol Jakarta, Tangerang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Keributan ini diduga akibat pengendara mobil dalam pengaruh minuman beralkohol. Aksi arogan pengguna jalan di jalan tol dalam kota Jakarta Tangerang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sang pengendara yang menaiki mobil putih langsung berhenti di depan mobil yang dikendarai taksi online yang tengah membawa penumpang. Tak selang berapa lama, pelaku langsung turun dan menghampiri korban lalu menganiaya. Rekan pelaku yang berkaos kuning juga turut mengeroyok korban. Korban mengatakan peristiwa ini berawal saat dirinya tengah membawa penumpang melaju dari arah Bintaro menuju Cawang. Tepat di jalan tol Jakarta Tangerang, kendaraan pelaku kemudian memepet mobil korban. Korban menduga pelaku saat menganiaya dalam terpengaruh minuman beralkohol. Awalnya sih saya di jalan tol, Mas. Saya lagi bawa penumpang. Tiba-tiba mobil yang pelaku ini di depan saya tiba-tiba langsung minggir. Nah, saya kan kaget dong, sama-sama pengendara, apalagi di jalur tol di tengah begitu. Nah, akhirnya kita klakson kan. Maksudnya pengen tahu nih, si pengemudi ini ngantuk apa mabok. Tapi ternyata begitu saya klakson dia marah. Atas peristiwa ini, korban mengalami luka pada bagian wajah dan baju yang dipakai robek usai ditarik pelaku. Kejadian ini pun viral di media sosial. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.
Pemirsa, warga kampung Pajagar, Cibunian, Pamijahan, Bogor geger dengan penemuan sosok jasad pria tanpa identitas masih berpakaian lengkap. Jasad korban akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang, Bogor untuk divisum. Sosok jasad pria tanpa identitas ditemukan warga di balik rimbunnya rerumputan di pinggir jalan Kampung Pajagar, Desa Cibunian, Pamijahan, Bogor. Saat ditemukan, jasad berjenis kelamin pria dalam kondisi telentang dengan menggunakan pakaian lengkap di badan. Jasad pertama kali ditemukan oleh warga yang akan berkebun, diduga gundukan sampah, namun setelah diamati terlihat sesosok pria. Karena tidak dikenal, warga pun melaporkannya ke pihak terkait. Hingga akhirnya aparat Polsek Cibung Bulang mendatangi lokasi kejadian. Penemuan jasad tanpa identitas ini masih menjadi pertanyaan warga sekitar, mengingat aparat desa setempat tidak mengenali korban. Polisi baru datang, polisi baru diangkat. Oh, perkiraan usia berapa, Pak? Sekitar 27 lah. Usia 27 tahun. 7 tahun. Orang mana itu, Pak? Belum dikenal, Pak. Oh, orang sini nggak pada tahu ya, Pak? Ya, orang sini belum pada kenal. Pihak kepolisian langsung membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang, Bogor guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wilan Hidayat melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, seorang pria jadi bulan-bulanan warga setelah kepergok mencuri telepon seluler dan uang di kawasan Jalan Tanah Sereal, Jakarta Barat. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencurian. Seorang pria tak berdaya setelah menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Sebelumnya, ia tertangkap warga usai mencuri telepon seluler dan uang. Pelaku kepergok saat masuk ke rumah korbannya. Saat diinterogasi warga, pelaku mengaku baru pertama kali mencuri dan berencana menjual hasil jarahannya secara online. Namun polisi yang tiba di lokasi mengenalinya sebagai seorang residivis. Memang sering kali ini di tempat kerjaan sering kehilangan. 2 kali. 2 kali. Oh gitu. Ini apa aja sih yang diambil? HP sama uang. Sebesar berapa duit? 45 sama HP saja. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku berikut barang bukti curian digelandang ke Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.